Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatwani dari kelas B Manajemen. Ingin menganalisis SPSS pertemuan 10, yaitu pet analis. Pertama, kita share screen dahulu. Nah, ini dia datanya di SPSS. Pertama kita masuk ke analyze, regression, linear. Nah, yang dimasukin ke dependent sebelah kanan itu adalah X2 dan X1-nya dimasukin ke independent. Lalu oke. Nah, ini dia data output pertama. Lalu ke tahap selanjutnya kita ke analyze, regression, linear. Nah, ini dipindahin ke kiri, kita masukin X3, iklim organisasi X3 ke dependent. Dependennya udah benar, kepemimpinan X1 dan ditambah motivasi kerja X2 ke independent. Lalu oke. Nah, ini dia outputnya. Kita balik lagi. Selanjutnya ke analyze lagi, regression, linear. Ini pindahin ke kiri, diganti dengan kepuasan kerja X4 ke dependent. Independennya itu dimasukin lagi ke iklim organisasi X3, dimasukin ke independent. Lalu oke. Nah, ini dia hasil outputnya. Lalu di sini saya akan menginterpretasikan di Word. Nah, pertama, berdasarkan hasil analisis persamaan pertama, diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,047 atau 4,7%, variabel kepemimpinan X1, menerangkan variabel motivasi kerja X2 sebesar 4,7%, sedangkan sisanya 100% dikurang 4,7% sebesar 95,3% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Pada tabel di samping adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Uji F yaitu 0,544, tetapi tidak signifikan karena nilai sig p-value adalah sebesar 0,476, lebih besar dari 0,05. HO terdukung, artinya tidak ada pengaruh simultan dari X1 ke X2. Tabel di samping adalah hasil uji T. Berdasarkan hasil uji T, nilai koefisien regresi pada X1 yaitu sebesar 0,217 dengan sig p-value adalah 0,476, lebih besar dari 0,05, artinya mendukung HO. Kondisi tersebut menunjukkan tidak terdapat pengaruh dari X1 ke X2. Rumusan masalah poin F, yaitu apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X2? Jawabannya adalah tidak ada pengaruh karena koefisien regresinya tidak signifikan. Persamaan kedua. Berdasarkan hasil analisis persamaan kedua, diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau adjusted R-square sebesar 0,977 atau 97,7%. Variabel kepemimpinan X1 dan motivasi belajar X2 dapat menerangkan variabel iklim organisasi X3 sebesar 97,7%. Sedangkan sisanya 100% dikurang 97,7% sebesar 2,3% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Pada tabel di samping adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Nilai uji F yaitu 259,35 dan signifikan karena nilai sig p-value adalah sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. H1 terdukung. Artinya terdapat pengaruh simultan motivasi kerja X2 dan kepemimpinan X1 terhadap iklim organisasi X3. Pada tabel di samping adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel kepemimpinan X1, nilai koefisien regresi sebesar plus 0,585 dengan nilai sig p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05. H1 terdukung, ada pengaruh positif
dan signifikan dari kepemimpinan X1 terhadap iklim organisasi X3. Rumusan masalah poin D terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X3. Pada variabel kerja X2, nilai koefisien regresi sebesar plus 0,682 dengan nilai psik p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05, H1 terdukung. Ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja X2 terhadap iklim organisasi X3. Rumusan masalah poin E terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X3. Persamaan struktural pada hasil analisis regresi kedua adalah sebagai berikut. X3 sama dengan 0,585 X1 plus 0,682 X2 plus error. Persamaan ketiga. Berdasarkan hasil analisis persamaan kedua, diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau adjusted R-square sebesar 0,992 atau 99,2%. Variabel kepemimpinan X1, motivasi belajar X2, dan iklim organisasi X3 terhadap kepuasan kerja X4 sebesar 9,92%, 99,2%, sedangkan sisanya 100% dikurang 99,2% sebesar 0,8%, diterangkan oleh variabel lain di luar model. Predictable di samping adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Nilai uji F yaitu 500,91 dan signifikan karena nilai sig p-value adalah sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. H1 terdukung, artinya terdapat pengaruh simultan kepemimpinan X1, motivasi belajar X2, dan iklim organisasi X3 terhadap kepuasan kerja X4. Tabel di samping adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel kepemimpinan X1, nilai koefisien regresi sebesar plus 0,314 dengan nilai sig p-value 0,021, lebih kecil dari 0,05. H1 terdukung. Ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan X1 terhadap kepuasan kerja X4. Rumusan masalah poin A terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X4. Pada variabel motivasi kerja X2, nilai koefisien regresi sebesar plus 0,309 dengan nilai sig p-value 0,042, lebih kecil dari 0,05. H1 terdukung. Ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja X2 terhadap kepuasan kerja X4. Rumusan masalah poin B terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X4. Pada variabel iklim organisasi X3, nilai koefisien regresi sebesar plus 0,514 dengan nilai sig p-value 0,022, lebih kecil dari 0,05. H1 terdukung. Ada pengaruh positif dan signifikan dari iklim organisasi X3 terhadap kepuasan kerja X4. Rumusan masalah poin C terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X3 ke X4. Persamaan struktural pada hasil analisis regresi kedua adalah sebagai berikut. X4 sama dengan 0,314 X1 plus 0,309 X2 plus 0,514 X3 plus error. Pengaruh tidak langsung, pengaruh di mana variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat melalui variabel lain atau variabel intervening. Rumusan masalah yang belum terjawab. G. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung dari X1 ke X4 melalui X3? Nilai koefisien pengaruh tidak langsung adalah hasil kali koefisien P31 sama dengan 0,585 dan P43 sama dengan 0,514, yaitu 0,585 kali 0,514 sama dengan 0,300. Rumusan masalah yang belum terjawab. H. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung X2 ke X4 melalui X3? Nilai koefisien pengaruh tidak langsung adalah hasil kali koefisien P32 sama dengan 0,682 dan P43 sama dengan 0,514, yaitu 0,682 kali 0,514 sama dengan 0,350.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.